Bermula dari seorang anak bernama Jaya, dan seorang pria misterius membongkar sebuah makam yang ternyata jasad tersebut adalah ibunya Jaya. Dirasa ada yang aneh, dia langsung kembali ke rumah dan tak lama kemudian ternyata sosok ibunya sudah dibangkitkan dari kubur. Ibu pulang, Nak. Singkat cerita, seorang guru BP bernama Bu Fitri, dia tinggal dengan ibunya yang sedang sakit keras dan ditemani adiknya bernama Rizal sekolah di satu sekolahan yang sama. Fitri meminta doa restu kepada ibunya agar bisa melanjutkan perjuangan ibunya yang dulu juga seorang guru BP. Guru-guru tadi Fitri. Di tengah jalan, dia disapa oleh Pak Samin dan beberapa siswanya. Tak seperti ayahnya Jaya bernama Pak Makmur melihat anaknya sendiri dibuli oleh para jagoan sekolah hingga terlihat tak berdaya. Singkat cerita, Pak Makmur mengadu kepada kepala sekolah. Ya, tapi begitulah kalau uang sudah bicara, keadilan seringkali ikut bungkam. Bukannya mendapat pembelaan, Pak Makmur malah dihina karena dianggap cuma seorang tukang sampah. Jadi tukang sampah juga. Saya cuma mau anak saya sekolah dengan tenang. Sebagai seorang guru BP, Bu Fitri berusaha mencari informasi dengan bertanya kepada Jaya. Namun Jaya sangat takut dan hanya diam, tak bicara apapun tentang pembulian yang ia alami. Saya harus pulang sekarang, Bu. Ibu anterin. Nggak usah. Lalu muncul Pak Darmawan, kepala desa sekaligus ayah dari Dharma, ketua geng perundung. Ada juga Pak Guntur, orang kepercayaannya. Jadi wajar aja kalau dia ogah ikut campur dalam kasus Jaya karena sama saja melawan Pak Darmawan. Tak lama kemudian Bu Fitri mengajak Pak Guntur bertemu di sekolah sore nanti untuk membahas masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saat hendak pulang, Jaya dikejutkan oleh kedatangan Dharma dan teman-temannya dari belakang. Dia panik dan mencoba bersembunyi, tapi ya percuma saja. Jaya pun kabur hingga tanpa sengaja menabrak mobil Pak Darmawan yang sedang bersiap berangkat kampanye. Dan kejadian tersebut sempat disaksikan oleh Bu Fitri. Setelah itu, pas banget motornya mogok tepat di depan sekolah. Karena sudah punya janji, dia langsung masuk untuk mencari Pak Guntur. Namun baru beberapa langkah, langkahnya terhentikan oleh suara karinding yang entah berasal dari mana. Perlahan Bu Fitri masuk ke ruangan Pak Guntur dan saat lampu dinyalakan, Pak Guntur tiba-tiba menghilang. Pandangan Bu Fitri lalu tertuju ke bawah meja. Di sana Pak Guntur sudah rebahan dengan kedua matanya yang sudah bolong. Teriakan Bu Fitri membuat semua orang masuk ke ruangan, tapi anehnya saat mereka melihat jasad Pak Guntur sudah lenyap tanpa jejak. Polisi pun turun tangan, namun penyelidikan itu tak membuahkan hasil. Makanya kami akan periksa kembali ya, Bu. Saya bantu. Keesokan paginya, Bu Fitri kembali membahas kasus Jaya dan meminta Rizal berhenti ikut-ikutan membuli bersama Dharma. Tapi Rizal malah kesal dan memilih pergi. Setelah menyiapkan makanan untuk ibunya yang terbaring di kasur, Bu Fitri memberikan selimut lamanya kepada Pak Makmur. Lumayan, siapa tahu bisa nambah penghasilan. Setelah itu, ia berangkat ke sekolah bersama Jaya. Di sisi lain, seorang hansip mengaku tahu kalau Pak Guntur dibunuh oleh Pak Makmur. Bukannya lapor polisi, dia malah memilih mengancam demi mendapatkan uang tutup mulut. Gimana Bapak bisa ngasih ke saya? Sebentar Pak. Oh. Sementara itu, Bu Fitri meminta kepada Jaya bercerita kalau ada masalah. Namun Jaya tetap memilih diam dan lebih nyaman mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu. Sesampainya di sekolah, Bu Fitri mendapatkan kabar kalau Pak Guntur sudah kembali. Tapi saat bertemu, ada yang terasa janggal, wajah dan tingkah lakunya sudah berbeda. Seolah dia bukan manusia. Keanehan yang sama juga dialami oleh si hansip bejat. Singkat cerita, Bu Fitri memanggil Dharma dan teman-temannya untuk diinterogasi. Tapi dasar bocah bangsat bukannya menjawab, mereka malah main-main sama gurunya sendiri. Setelah itu Dharma kembali membuli Jaya, bahkan kali ini sudah masuk tahap penyiksaan. Melihat kejadian tersebut, Rizal sempat mencoba menghentikan mereka, alah, tapi malah ikut diancam. Fitri saya sikat juga.
Pembulian terhadap Jaya semakin menjadi. Pak Makmur yang cuma seorang tukang sampah hanya bisa menerima hinaan dan tak berdaya melindungi anaknya. Karena itulah Pak Makmur membangkitkan ibunya Jaya agar bisa menemani anaknya yang terus hidup dalam kesedihan dan trauma. Jangan tinggalin Jaya lagi ya. Lalu diceritakan tragedi kebakaran yang merenggut nyawa ibunya Jaya. Saat itu Jaya hanya bisa diam tanpa mampu berbuat apa-apa. Tak lama kemudian Jaya terbangun dari mimpinya karena mendengar ketukan pintu yang ternyata Bu Fitri datang ke rumahnya. Di sana Bu Fitri kembali mendengar suara karinding dari sekitar rumah. Tak lama kemudian sosok ibunya Jaya terlihat berjalan di tengah kegelapan. Kemudian Pak Makmur datang dan langsung menolak bantuan apapun dari Bu Fitri. Menurutnya kalau pihak sekolah saja diam, Bu Fitri juga tidak akan bisa berbuat banyak. Dan saya bakal ngelakuin apapun. Sesampainya di rumah, Bu Fitri dikejutkan suara gelas pecah dari kamar ibunya. Dia langsung menghampiri dan mengambilkan air minum, lalu memeluk sang ibu yang kondisinya semakin memburuk. Ibu pasti sembuh. Kita lewatin sama-sama ya, Bu. Saat malam semakin larut, Bu Rahma teringat laporan Pak Makmur soal Jaya yang terus dibully. Tapi karena para pelaku adalah anak-anak tokoh di desa, termasuk Rijal anaknya sendiri, masalah itu pun tak pernah benar-benar selesai. Anak ibu. Singkat cerita, alarm subuh membangunkan Bu Rahma untuk mengambil air wudhu. Teror pun dimulai, tongkatnya tiba-tiba jatuh sendiri lalu sebuah pisau seolah memancingnya masuk ke dalam jebakan. Dan disinilah hidup Bu Rahma harus berakhir. Pagi harinya Fitri panik karena sudah telat kerja, tapi kepanikannya berubah saat menyadari ibunya sudah tidak ada di kamar. Tak lama kemudian, Fitri dan Rijal malah dibuat makin kaget karena melihat sang ibu sudah sembuh dan sedang menyiapkan sarapan. Ibu, Di sekolahan, Bu Fitri kembali menemui Pak Guntur untuk membahas kasus Jaya. Tapi bukannya mendapat jawaban, Pak Guntur malah teriak-teriak gak jelas sampai bikin Bu Fitri ketakutan. Kemudian Bu Fitri menemui Pak Darmawan. Namun dia langsung pasang muka polos, anaknya bahkan ditampar di depan Bu Fitri seolah-olah Dharma tidak bersalah. Parahnya lagi, Bu Fitri juga disodori uang sogokan agar kasusnya selesai begitu saja. kedatangan saya ke sini bukan untuk itu, Pak. Setelah itu Bu Fitri mampir ke warung Nek Ati untuk membeli semur jengkol kesukaan ibunya. Sambil bertanya soal Dharma dan teman-temannya yang sering nongkrong di sana, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang bocah yang bilang bahwa Pak Samin sudah bukan manusia. Sesampainya di rumah, tingkah ibunya semakin aneh, bahkan memaksa Bu Fitri mencicipi makanan yang ternyata sudah dipenuhi belatung. Singkat cerita, di warung Nek Ati, Dharma masih kesal dengan kejadian tadi siang. Dia memperingatkan Rijal agar kakaknya tidak ikut campur urusan Jaya dan menyuruh teman-temannya membawa Jaya ke hadapannya. Fahri dan Wahyu akhirnya turun tangan. Saat di tengah jalan, mereka bertemu Pak Makmur dan berpura-pura bilang mau ngerjain tugas bareng Jaya. Pak Makmur pun mengantar mereka ke rumah Jaya, namun Fahri dan Wahyu harus berakhir di tangan Pak Makmur. Pak Makmur kemudian menjalankan ritual untuk membangkitkan korin mereka. Namun ritual itu tiba-tiba terhenti saat terdengar suara Bu Fitri mengaji sambil menangis di pangkuan ibunya. Sementara itu Dharma masih menunggu Fahri dan Wahyu yang akhirnya datang, tapi tanpa membawa Jaya. Dharma jelas marah karena Jaya tidak dibawa oleh mereka. Namun semua berubah saat tercium bau sampah dari tubuh Fahri dan Wahyu. Sesampainya di rumah, Rijal diajak makan bersama ibunya. Di sini dia curhat dan meminta maaf karena merasa sudah mengecewakan sang ibu. Tapi ibunya cuma diam, malah asyik mukbang daging busuk sendirian. Sementara si Jaki jackpot karena bau sampah. Dan disinilah Pak Makmur memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan aksinya. Allahu Akbar. Singkat cerita, menjelang subuh Nek Ati sedang bersih-bersih warung seperti biasa.
Dia ikut menjadi korban kebrutalan Pak Makmur. Dan kejadian itu dilihat langsung oleh Bu Fitri. Sontak dia langsung berteriak minta tolong dan berlari mencari bantuan, tapi tak ada satupun warga yang mau menolongnya. Hanya ada Pak Makmur yang diam saja seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dan saat dilihat ke warung lagi, Nek Ati terlihat masih hidup meskipun gerak-geriknya sedikit aneh. Itu bukan nenek. Bukan nenek. Mama. Bu Fitri yang sudah kewalahan dengan semua kejadian ini, dia bingung harus mengadu ke siapa lagi. Tapi Pak Makmur malah menyuruhnya diam saja daripada dikira orang gila. Mending ibu diam daripada disangka gila. Pagi pun tiba, menu daging busuk kembali dibuat sarapan. Fitri bilang kepada Rizal kalau sosok itu bukanlah ibu mereka yang sebenarnya. Sementara di sekolah Pak Guru ini tanpa sengaja menjatuhkan pulpen hingga berserakan kemana-mana. Saat beresin di bawah meja, dia langsung dibuat merinding karena melihat kaki Pak Guntur yang sudah membusuk seperti mayat. Ambilin dong. Rasa penasaran Bu Fitri akhirnya membawanya menemui Pak Ustadz untuk bertanya soal Qorin. Sayangnya Pak Ustadz sendiri tidak bisa memastikan apapun, apalagi yang berkaitan dengan alam goib. Kita hanya manusia biasa yang nggak bisa memahami alam jin, bukan hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam toilet, Dharma marah dan menyiksa Jaya kembali. Namun dia dibuat kesal oleh ketiga temannya sudah jadi hantu dan bilang bahwa nanti giliran Dharma yang jadi korban. Saat melewati warung, Bu Fitri dikagetkan oleh tingkah Nek Ati yang aneh, sedangkan cucu Nek Ati pun cuma bisa ketakutan melihat tingkah neneknya. Akhirnya Bu Fitri kembali menemui Pak Ustadz dan meminta cara membedakan manusia dengan Qorin. Beberapa saat kemudian karinding kembali terdengar dan Bu Fitri dikagetkan oleh Pak Ustadz yang memberikan sebuah ayat untuk dibacakan kepada orang yang dicurigai bukan manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam pun tiba. Selesai sholat, Pak Ustadz menyadari para jamaah buru-buru pergi karena bau busuk dari tubuh Wahyu. Merasa ada yang janggal, dia langsung membacakan doa. Dan Wahyu ternyata hanyalah sosok Qorin. Pak Ustadz pun bergegas mencari anaknya yang hilang, tapi suara karinding terdengar kembali di belakang rumah dan tiba-tiba... Saat di rumah Bu Fitri diajak makan bersama oleh ibunya. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk memastikan apakah sosok di depannya benar-benar ibunya atau jin Qorin. Setelah dibacakan ayat ruqyah, sosok itu langsung jadi dedemit membuat Bu Fitri ketakutan. Sementara Rizal yang masih belum percaya dengan omongan tetehnya malah nekat mendekati ibunya yang sedang beresin pecahan piring di bawah meja. Tolong ibu, nak. Singkat cerita, akhirnya mereka menguji Qorin satu persatu. Dimulai dari Pak Samin yang masih sibuk dorong sepeda sampai malam, lalu Nek Ati yang terus nuangin teh tanpa henti. Mereka kemudian mencari Ustadz Fahmi, tapi Ustadz Fahmi sekarang juga berubah jadi Qorin seperti anaknya, Wahyu yang sudah jadi Qorin lebih dulu. Tak ada pilihan lain, mereka akhirnya meminta bantuan kepada Pak Darmawan selaku kepala desa. Bukannya mendapat solusi, Pak Darmawan malah bingung dengan cerita Bu Fitri. Dharma yang nggak tahu apa-apa malah ikut-ikutan menghina mereka sampai Rizal harus baku hantam dengan temannya sendiri. Mereka akhirnya menghubungkan semua kejadian dan mulai curiga kalau semuanya berkaitan dengan Jaya. Saat tiba di rumah Jaya, Bu Fitri menanyakan soal para korban. Dengan rasa sedih, Jaya bercerita kalau dia sering melihat ibunya di sebuah ruangan yang dikunci oleh bapaknya. Saat pintunya didobrak, Bu Fitri terkejut melihat deretan boneka pocong untuk ritual, bahkan ada yang bertuliskan nama ibunya. Tak lama sosok ibunya Jaya muncul menemui anaknya, tapi Bu Fitri mencoba membacakan doa dan sosok Qorin berubah ke wujud aslinya. Daripada bengong, Rizal mencoba bantu kakaknya, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan salah satu boneka pocong ke dalam api. Seketika tubuh ibunya Jaya ikut terbakar hingga habis, dan mereka keluar dengan membawa semua boneka pocong yang ada. Di sisi lain, kini giliran Dharma yang menjadi target ritual Qorin Pak Makmur. Namun tak berjalan mulus, mereka harus baku hantam dulu meski Dharma akhirnya tewas. Jarinya pun diambil untuk dijadikan ritual Qorin.
Kejadian itu diketahui oleh Pak Darmawan yang langsung mengejar Pak Makmur. Di lain sisi, Jaya bertemu ayahnya yang sudah diburu para warga karena sudah melakukan pembunuhan. Pak Makmur akhirnya tertangkap dan akan dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum itu terjadi, dia membaca mantra hingga pasukan Qorin bermunculan membuat warga terdiam karena bau busuk yang menyengat. Salah satu korban tersebut adalah Bu Rahma. Fitri pun menangis setelah akhirnya tahu kalau dulu ibunya memilih diam saat Jaya dibully dan kini harus menanggung akibatnya. Fitri lalu membacakan ayat ruqyah hingga para Qorin kembali ke wujud aslinya. Namun Pak Makmur terus melawan dengan mantranya hingga Fitri dikeroyok oleh para Qorin. Rizal yang tak tinggal diam, dia segera membakar semua boneka pocong ritual dan para Qorin akhirnya musnah. Setelah Qorin menghilang, para warga kembali menangkap Pak Makmur dan langsung hajar habis-habisan. Namun sebelum ajal tiba, Pak Makmur berpesan kepada Jaya agar kabur dan tetap bertahan untuk hidup. Kamu harus tetap hidup. Dengan bantuan Fitri dan Rizal, Jaya diantar sampai ke perbatasan desa untuk kabur dari sana. Daripada ikut bonyok menjadi santapan para warga. Tetap jadi anak yang baik ya, Jai. Pergi yang jauh dari desa ini, Jai. Singkat cerita, jasad para korban akhirnya ditemukan, meninggalkan duka bagi para keluarga mereka, termasuk Fitri yang harus kehilangan ibunya. Teteh bangga sama Rizal. Namun cerita belum benar-benar berakhir. Di akhir film, Jaya justru membangkitkan Qorin ayahnya untuk melanjutkan balas dendam di film berikutnya. Semoga aja.